Pro dan kontra dengan topik kasus penodaan bendera merah putih. Pasca sempat ditangkapnya seorang aktivis dengan dugaan melakukan penodaan terhadap bendera merah putih, sejumlah pihak menyatakan ada yang pro dan ada yang kontra. Kemarin dalam paripurna DPR setelah masa reses, sejumlah anggota DPR mempertanyakan sikap dari kepolisian tersebut. Bagaimana para pihak menanggapinya? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Pak Muzamil Yusuf, anggota DPR RI dari fraksi PKS yang kemarin sempat melakukan orasi, bukan orasi ya, begitu ya, menjadi aktornya, menjadi bintangnya di paripurna pertama, begitu yang sempat mempertanyakan sikap kepolisian. Assalamualaikum Pak Muzamil Yusuf. Selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Novel Bamukmin, kuasa hukum dari Nurul Fahmi. Statusnya bagaimana sekarang? Statusnya wajib lapor. Wajib lapor begitu. Nurul Fahmi adalah sempat ditangkap terkait dengan dugaan penodaan bendera merah putih, lalu kemudian ditangguhkan penahanannya. Seperti itu. Selamat malam. Penodaan sih tolong digaris bawah. Iya, nanti kita bahas penodaan atau tidak penodaan itu. Selamat malam Pak Novel. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Kombes Polisi Sulistyo Pujo, Humas Mabes Polri, Pak Sulistyo Pujo, selamat malam. Selamat malam. Dan terakhir ada Saur Siagian, praktisi hukum. Bang Saur, selamat malam. Sebelum kita mulai perbincangan ini, kita ikuti paket berikut ini. Pertanyaan kami kepada Presiden, khususnya kepada Kapolri, pernyataan Kabid Humas Polda Jaya mengatakan tanpa ada pelapor akan mengusut Nurul Fahmi, pembuat bendera La ilaha illallah di atas merah putih. Kalau tanpa pelapor, bagaimana dengan pelaku yang lain ini? Mengapa mereka tidak diusut? Azas equality before the law sebagai negara hukum telah kita langgar. Dan Undang-Undang 24/2009 tentang bendera atau lambang negara disebutkan di situ, hukuman itu adalah pada mereka yang menodai dengan maksud menodai, merendahkan martabat bendera negara. Apakah la ilaha illallah adalah kata-kata yang menodai? Kata-kata yang suci seperti itu yang menodai. Yang pantas menodai adalah kata-kata kotor, perlawanan terhadap NKRI, kata-kata keji. Kalau proses ini dilanjutkan, artinya kita membiarkan makna Metallica, Dream Theater, dan berbagai kata lainnya lebih mulia daripada kata la ilaha illallah. Ya, yang tadi melakukan orasi, bukan orasi lah ya, menyampaikan pendapatnya dalam paripurna setelah reses ini, kami hadirkan pada malam hari ini. Pak Muzamil kemarin betul-betul berapi-api ya begitu, dan saya melihat juga bukti-buktinya dibawa begitu ya, ada lembaran-lembaran yang dibawa. Yang kemarin Bapak ajak untuk berdiri menyatakan dukungan itu seluruhnya atau bagaimana? Ya, yang berdiri itu beberapa fraksi ya. Beberapa fraksi, tidak semuanya. Enggak semua. Yang sempat saya ketahui teman dari selain PKS tentunya ada PAN, teman PKB, Golkar, P3 dan Gerindra. Yang saya ketahui ya. Oke, berarti sudah tahu lah ya petanya. Gitu. Itu minus PDIP, Nasdem. Saya nggak pastikan ya, saya nggak berani. Bisa jadi satu orang ada, kan nggak tahu. Tapi yang saya ketahui mereka menyatakan dan ketemu. Dan semua pimpinan DPR berdiri pada saat itu. Iya. Apa sebetulnya yang berusaha untuk dikritisi terhadap sempat ditangkapnya seorang aktivis terkait dengan dugaan penodaan bendera merah putih? Iya, tentu pertama ya kita posisikan DPR itu dijamin konstitusi 20A sebagai fungsi pengawasan. Pasal 1 ayat 3 konstitusi Undang-Undang Dasar, negara kita negara hukum. Nah, prinsip negara hukum inilah sebenarnya yang sedang kita gugah ya kepada aparat penegak hukum, khususnya Kapolri dengan jajarannya dan Pak Presiden sebagai pihak yang memilih, mengangkat dan berhentikan Polri. Karena kita melihat dalam kasus Nurul Fahmi, saya tunjukkan kan dalam, nah ini gambar-gambar yang saya tunjukkan. Itu yang ada bawa lagi ya. Ini contoh ya, Metallica dan Dream Theater jelas ya. Ini kan, ini gambarnya ada, pelakunya ada, ya. Tapi kenapa tidak ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia seperti itu? Penyanyi kita Iwan Fals. Saya dapat dari wartawan juga, katanya slang juga biasa tuh. Iya. Slang biasa. Ada.
Terus bahkan ada katanya merah putih yang ada pejabat Polri-nya, tapi saya tidak lihat sehingga saya nggak bisa menunjukkan ya. Nah, ini juga demo di Jakarta. Lalu pertanyaan Anda adalah, pertanyaan simpelnya kenapa? Kenapa hanya ini yang diproses? Langsung saja dipertanyakan kepada kepolisian, kenapa Pak Sulistyo Pujo itu saja yang diproses, sementara kalau di konser-konser itu banyak juga kan bendera merah putih bertebaran dengan kemudian ada tulisan-tulisan lain. Jadi ini nanti di sini sudah panjang nih. Saya mulai yang pertama. Jadi memang akhir-akhir ini kan kalau kita lihat medsos nih ya, ini kan kayak ada ujaran kebencian, hoax, ya, fitnah dan lain sebagainya. Apa hubungannya dengan Nurul Fahmi? Ini belum dipotong dulu. Jadi ini kayak ada semacam masyarakat kita menjadi super sensitif. Ini yang pertama nih ya. Super sensitif dalam arti ada apa? Langsung ini. Jadi gambar itu la ilaha illallah ya, ada 2 pedang nih. Itu menjadi salah satu trending topik. Betul, Bang? Di Twitter. Twitter yang begitu. Mengapa ini? Mengapa dibiarkan? Kan begitu yang pertama. Jadi polisi menjadi yang pertama. Itu yang pertama. Bukan begitu, dengar dulu. Ini kan saya harus bicara dulu toh. Jadi jangan dipotong dulu. Kalau dipotong saya tidak bisa tidak bisa putar. Ya, kemudian berikutnya masyarakat bertanya kiri kanan. Kan begitu? Ya kan? Masyarakat bertanya kiri kanan. Sebenarnya bagaimana sih bendera kita ini formatnya? Kan begitu. Muncullah kita semua harus lihat semua ya. Ternyata kita ini ada aturan nih. Ya, aturan ada gambar 24 itu. Tahun ya, 2009. Ya. Undang-Undang 24 tahun 2009 bahwa banyak ini. Barang siapa dengan sengaja mencoret-coret, kan begitu ya, dan lain-lain ya, merusak dan lain-lain. Nah, ini faktor ini yang saya ulangi dengan sengaja. Ini kita harus cermati dengan sangat-sangat. Dan kepolisian merasa bahwa Nurul Fahmi melakukan hal itu dengan sengaja. Belum selesai. Belum selesai. Oke. Tentu saja dengan sengaja ini kan harus kita cermati dengan sangat hati-hati, ya kan? Karena gini, satu adanya tadi ya menjadi suatu isu ya, menjadi trending topik tentang Kamtibmas. Polisi harus menjawab. Betul. Nah, yang kedua ternyata ada aturannya. Berarti selama ini polisi apa? Bukan. Jadi di Republik ini ada lagi bahasan yang sangat menarik dari ulama NU ya. Pak Munim ya kan? Mungkin Bapak kenal ya, Pak Abdul Munim. Bahwa masalah coret-coret dan lain-lain itu ternyata memang banyak ya. Ada yang satu bersifat seni. Ya kan? Seni. Yang satu seni contohnya nasionalis, kita gambar merah putih, kita bulas satu nusa satu bangsa ditulis itu. Itu tidak apa-apa. Nah, itu ternyata kalau menurut beliau itu bilangnya apa? Yang tadi itu dengan sengaja tadi untuk menerjemahkan dengan sengaja. Itu ternyata malah menjadi yang sangat menjadi sunnah, malah baik. Amanya kita nih pas main bola. Main bola kita bawa ke sana. Kita apa? Satu nusa satu bangsa. Indonesia menang di tes itu bagus. Karena tadi dengan sengaja tadi menerjemahkan dengan sengaja. Kemudian ada lagi ya kan ditulis mungkin tulisannya kalau tadi la ilaha illallah ya kan itu sejak zaman kita adanya Islam ini ya kan itu menjadi salah satu sakral. Sangat sakral. Sangat sakral dan kalau orang Islam itu wajib tuh, sejak kecil, bayi juga wajib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kan begitu. Singkat cerita? Nah, singkat ceritanya pasal ada, kan begitu. Tentu saja kita sebagai polisi karena begitu menjadi trending topik sebagai keamanan harus melakukan upaya. Betul kan? Ambil kita periksa, kan begitu? Iya, pasalnya pasal 24 itu yang dikenakan apa? Berarti ini menodai bendera merah putih. Singkat saja Pak sebelum kita break. Menodai bendera merah putih seperti itu ya? Itu kan harus dicari motifnya dengan sengaja tadi. Karena apakah, pertanyaan begitu. Apakah saudara Fahmi ini
dengan sengaja menodai. Kan pertanyaan begitu kan? Selalu jadi pertanyaan Bang Muzamil, pertanyaan saya, pertanyaan Bang Pak Mukmin, ya, Bang Novel. Pertanyaan itu, mungkin juga pertanyaan yang lain kan begitu. Nah, ini apakah ya nanti dulu. Nah, ini harus kita cari, kita dalami. Makanya kita mencari saksi kan begitu. Karena harus menjawab, karena ini menjadi masalah kamtipmas. Dipertanyakan oleh masyarakat. Bahwa polisi tidak adil, polisi membiarkan, polisi macam-macam. Dan kita jawab begitu. Dan itu makanya kita periksa. Ya, kita mencari saksi ahli bahasa, saksi ahli agama, semua kita ambil. Karena polisi tidak ahli di bidang agama dan gitu. Makanya tanya. Gitu, penjelasannya sudah cukup, Pak. Kita harus break begitu. Ada juga yang mengatakan polisi terlalu berlebihan untuk menyikapi hal ini. Kita akan menjawabnya sesaat lagi. Tetaplah di Pro dan Kontra. Ya, kita kembali di Pro dan Kontra. Pak Novel, Pak Mukmin, Anda kuasa hukum dari Nurul Fahmi yang sempat ditangkap, lalu kemudian akhirnya ditangguhkan penahanannya dengan jaminan dari Arifin Ilham kalau tidak salah ya. Ya, Kiai Haji Arifin Ilham. Anda sempat melakukan pendampingan pada saat pemeriksaan pertama, apa saja yang berlangsung? Jadi saya sudah mendampingi ketika malamnya itu jam 2 ditangkap. Ini luar biasa. Maka kalau dibilang berlebihan, sangat berlebih. Karena hanya untuk urusan saudara Nurul Fahmi yang hafiz Quran, yang bukan aktivis, saya luruskan bukan aktivis. Karena hanya mencintai daripada ulama, dia turun langsung, itu dicokok sampai 23 polisi. Kemudian sampai ke Polres jam 3:30, kemudian jam 9 kita di calling sama keluarganya. Diambil dari mana itu? Dari rumahnya. Dari rumahnya. Di Tangerang ya? Bukan, dari tempat adik iparnya. Lagi di Pasar Minggu. Kemudian diambil di situ, polisi perlu bukti. Ya kan, yang mana benderanya itu akhirnya diambil kebalik lagi ke mana, ke Tanah 80 daerah Jakarta Timur. Kemudian baru saya damping dari jam 9 pagi, kemudian sholat Jumat dulu, kemudian teruskan lagi itu sampai subuh, sampai jam 4. Nah, jadi kita melihat jauh daripada unsur kesengajaan, karena memang nggak ada niat. Itu yang perlu diperhatikan, niat dan maksud ini. Ya, ketika itu di BAP nggak paham, nggak ngerti, cuman hanya melihat justru dasarnya dari BKR sendiri. Cikal bakal berdirinya TNI dan Polri itu kan lambangnya kalimat tauhid. Ketika itu dia cuma mindahin doang, dia kagak paham, dipindahin gitu. Nah, setelah itu dipindahin, dibawa. Jadi dia yang melukis sendiri ya? Bukan. Jadi dia meminta kepada warung internet itu, dia pilih-pilih, sebelumnya dibikin. Ini atas dasar putih, warnanya hijau, beberapa pilihan, dikasih pilihan. Wah, ini bagus nih merah putih, ditaruhin gitu. Karena ngelihat dari dasar PIN BKR. BKR itu Badan Keamanan Rakyat. Zaman dulu. Cuman dipindahin ketika itu. Tapi itu apakah sampai Nurul Fahmi ini tidak paham bahwa itu adalah bendera merah dan putih, lalu kemudian ada lafal Al-Quran di situ? Enggak paham. Jadi kalau untuk bendera sendiri ada ukuran tertentu, yaitu 2/3 lebarnya ini dari panjangnya, itu standarnya. Kemudian baik, jadi pembelaan Nurul Fahmi adalah itu bukan ukuran bendera. Jadi itu tidak bisa disebut sebagai bendera. Bahwa dia hanya menempelkan la ilaha illallah di sebuah gambar yang kemudian ternyata ada unsur merah putihnya. Penempatan pasalnya juga terlalu berlebihan. Pasal 24 itu kan merobek, merusak, ya kan? Kemudian juga menginjak-injak, itu udah pasti penghinaan dengan sengaja, menodai, merusak. Tapi ini kan kita melihat daripada 67 saya seharusnya. Ya 1 tahun, yaitu mencetak, menyulam, memberikan tanda gambar di merah putih itu sendiri. Yang Anda tidak apa-apa ya klien Anda dikenakan 1 tahun ya? Enggak, maksudnya artinya bukan 1 tahun, artinya itu menjadi yang harus utama dikedahulukan. Karena ini bukan merusak, bukan merobek, bukan menginjak-injak, bukan membakar, tetapi hanya mencetak, ancaman maksimal 1 tahun yang nggak perlu untuk langsung ditahan. Maka ketika itu saya ngotot malam-malam, ini anak kagak ngerti, cuman mindahin merah putih, justru memuliakan bendera merah putih. Kalau dikatakan dinodain, ini luar biasa. Memuliakan, justru dengan ada kalimat tauhid itu dia akan jaga. Untuk naruh sembarangan nggak boleh dibawa ke WC, nggak boleh dibawa, karena kalimat la ilaha illallah itu nggak boleh sembarangan, mesti ditaruh mulia, kalau perlu digenggam. Kalau bendera biasa mungkin ditaruh di atas lemari, taruh di bawah. Tapi ketika kalimat tauhid itu sudah nempel, jadi mulia. Ketika ayat Al-Quran itu ditempelkan kemana, itu benda yang ada di sekitar jadi mulia. Ketika kertas jadi dituliskan Al-Quran menjadi dituliskan ayat menjadi Al-Quran, jadi mulia. Nggak berani orang sembarang. Saya bisa tahu. Jadi
oke lah, taruhlah mengetahui bahwa itu bendera merah putih, tapi tidak ada maksud untuk melakukan penodaan. Tidak ada maksud dan niat sedikit pun, iya, karena nggak paham, betul, karena paham. Baiklah, saya ke Pak Saur. Pak Saur, bagaimana Anda melihat ada seorang hafiz Quran begitu, ada seorang anak muda ya, betul, yang mungkin berkobar semangatnya tanpa bermaksud untuk menodai lambang agama, sementara ada juga dari sisi lain kepolisian yang merasa khawatir seperti itu sampai akhirnya kemudian dilakukan penangkapan. Saya pertama mengapresiasi rekan saya Muzamil ya, fungsi dia sebagai anggota dewan untuk memberikan pengawasan. Saya senang tadi beliau mengkut soal pasal 1 ayat 3. Itu kita negara hukum. Saya kira Pak Muzamil juga mengakui pasti bahwa sistem hukum kita juga untuk menetapkan tersangka bukanlah di DPR seperti fungsi daripada Muzamil atau saya dengan Novel, tetapi adalah kepolisian. Nah, yang kedua tadi Pak Muzamil, saya justru menarik ketika disebutkan fakta-fakta bendera tadi. Apa itu? Penetapan tersangka itu kan harus tahu apa mensreanya, apa niatnya, gitu. Nah, jelas kalau di quote tadi bagus, Iwan Fals itu jelas. Iwan Fals ini adalah sudah kita tahu bagaimana integritas beliau kepada bangsa ini. Nah, konteks kasus yang Nurul ditangkap ketika dia demo dengan FPI. Saya mau katakan kepada kita fakta hukum sekarang ini simpul daripada FPI, khususnya saudara Rizik pimpinannya, setidaknya ada 15 pelapor sekarang ini dengan 4 kategori. Laporan penistaan Pancasila, penistaan agama. Itu nggak luar kontak nih. Nggak, maksud saya ini kan bendera. Justru mensreanya. Sebentar. Anda tadi ngomong saya diam. Bentar Novel, dengerin. Nanti saya kasih nih. Saya cuma bicara fakta sama dengan tadi Muzamil bawa ini, bawa fakta. Jadi nah, fakta adalah ini mensrea. Kenapa kasus gas gotik misalnya, ketika dia memberikan humor tentang Pancasila dan disidik polisi, kemudian polisi tidak menetapkan tersangka karena niatnya. Sementara teman-teman FPI ini kan kita lihat sekarang ini, kalau baca artikel tulisan daripada Daud Yusuf pagi ini, kita dibilang sekarang ini proxy war. Itu dalam keadaan perang, di mana ada satu kelompok bangsa menistakan kepada bangsa yang lain atau teman yang lain. Tapi itu masih menjadi pro dan kontra ya. Nah, inilah sebabnya, makanya oleh karena itu polisi dalam konteks ini mereka harus bekerja dengan teliti, dengan cermat. Bahkan sistem hukum kita atas putusan MK, seandainya seseorang pun ditetapkan tersangka tidak punya dasar hukum, si tersangka atau penasihat hukumnya punya hak untuk mempertanyakan, menyeret ke pengadilan. Nah, sarannya itu ada. Nah, disitulah barangkali. Nah, karena kita tidak menemukan penyidiknya di sini, kita kan yang beraba-raba yang di media. Tetapi prinsip hukumnya adalah niatnya. Nah, justru ini yang tadi dibilang sahabat saya, Muzamil sebagai pengawas, itu tidak ada niatnya untuk menista-nista. Nah, sekarang ini kita sudah dengarkan waktu di Bandung, bahwa kasus laporan daripada Ibu Sukmawati kepada pimpinan FPI, itu sudah keluar SPDP, artinya sudah ditingkatkan dari penyelidikan kepada penyidikan. Nah, inilah dirangkai barangkali ya dugaan saya, karena kan kita ada di sini, inilah dirangkai daripada penyidik. Gitu. Bagaimana bisa menghubungkan antara seorang Nurul Fahmi begitu ya, anak muda, dengan terus kemudian Sukmawati, lalu kemudian ada kasus-kasus yang lainnya, itu masih harus kita pertanyakan begitu. Kita akan break lagi. Pak Muzamil, saya akan kasih kesempatan Anda untuk kembali menjawab apa tadi yang sudah berkembang di diskusi ini usai jeda berikut ini. Pro dan kontra Pak Muzamil Yusuf, berarti ini tadi kan kita bicara niat jahatnya begitu. Menurut kepolisian ada niat jahatnya begitu, ada korelasinya dengan beberapa ormas yang dianggap sekarang ini memperkeruh situasi seperti itu. Anda bisa menerima anggapan ini? Begini, kalau pasal 24A itu kan setiap orang ya yang menginjak, merobek dan disambung atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, merendahkan kehormatan bendera negara. Setiap orang itu yang ditanya siapa? Nurul Fahmi yang ditanya. Apakah ada maksud itu? Kalau bagi saya, ditanya orang memasukkan kata la ilaha illallah, itu kata mulia. Kalau kata-kata kotor, kata kekeji, dia dari katanya sudah ditafsirkan, menodai. Satu.
Kedua, menafsirkan Nurul Fahmi menarik kepada FPI dan sebagainya. Saya kira terlalu jauh. Bisa dibalikan logika yang sebaliknya. Apa itu? Logika sebaliknya ada karena FPI sedang bermasalah dengan Kapolda Jawa Barat, maka sekarang apa saja yang dilakukan oleh FPI, siapapun yang ada di sana, bisa dikriminalisasikan. Dan kalau persepsi itu yang kita besarkan, yang kita bangun, akan muncul Islamfobia itu seperti menjadi melekat kepada kepolisian. Itu yang tidak kita kendaki. Kami mengatakan di DPR itu kita tidak kendaki itu. Kalau ingin tegakkan hukum, tegakkan dengan baik. Contoh sebagai proses saja ya. Tadi Novel cerita bagaimana cara penangkapan. Itu kan sangat berlebihan. Kalau cara berpikir logika seperti itu, semua ini harus diperlakukan seperti itu. 20 sekian polisi mendatangi, mengecek, ada nggak di antara mereka ini ternyata penyusup dengan maksud jahat. Kok dengan Metallica ada apa? Ideologi Metallica dimasukkan di, kan bisa begitu. Kalau bicara ideologi, ada ideologi akan banyak apa? Loh pekerjaan polisi. Apa ideologi apa di? Karena setiap konser, setiap acara musik, setiap acara apapun begitu, ada bendera yang terus kemudian sedikit ada gambar. Jadi jangan di terlalu tengahnya. jauh kalau mengangkat menafsirkan Nurul Fahmi dengan tafsiran harus bertanggung jawab dengan apa soal lain ya. Menurut saya itu soal lain, jangan dibawa. Kalau itu dibawa, kita tafsirkan memang ada politisasi karena FPI sedang bermasalah di Jawa Barat dengan Kapolda. Karena ada 411 dan 212 yang Presiden mengatakan sangat tertib. Kalau kemudian tadi alasan dari Pak Sulistyo Pujo adalah karena ini di media sosial sempat menjadi trending topik dan lain sebagainya. Jadi polisi harus melakukan tindakan. Bagaimana menurut Anda? Kita harus hormati bahwa laporan publik itu direspon oleh Polri, tapi juga dengan proporsional. Kok datang tengah malam itu, apa itu proporsional? Menurut Anda terlalu berlebihan? Kalau polisi ingin melakukan itu, lakukan yang sama. Kalau tidak ingin dikatakan berlebihan, lakukan yang sama untuk semua. Selain juga melakukan. Ya. Logo pimpinan pejabat Polri ada di situ. Jadi ketika kita tidak melakukan yang sama, menjadi sensitif. Ada apa? Akan menjadi standar ganda. Akan menjadi standar ganda dan terus kemudian ada dugaan, aduh jangan-jangan kepolisian sudah Islamofobi, begitu ya. Apakah ini tidak merugikan institusi Anda, Pak Pujo? Ya, yang pertama tadi mengenai masalah merugikan dan standar ganda. Ini perlu dijawab dengan sangat jelas kepada seluruh Islam. Jadi kita tidak ada nama Islamofobi, ya. Kok Islamofobi bagaimana? Ya kan? Ya. Pak Kapolri Islam. Nah, pertanyaan sederhana kan, Pak Wakapolri Islam, ya, Pak Kabarkam Islam, Kalempikpol Islam. Jadi Islamofobi apa? Kalau kita, ya, kalau fobi terhadap radikalisme. Iya, mungkin. Kalau kita ini Kristen, ya, yang semua pejabat yang di atas di polisi ini Kristen atau Hindu atau apa, boleh bilang Islamofobi, takut sama Islam. Loh, kita Islam, saya juga Islam. Yang sejak lahir. Bapak saya Islam. Enggak ada lah Islamofobi. Tetapi memang begini. Ya. Fobi terhadap ormas tertentu mungkin? Tidak. Jadi juga. Ini kan ada orang menulis. Ya, menulis, menyablon ya. Saya baca BAP-nya itu menyablon. Ya benar Bang Novel ya. Di sablon. Kan begitu. Kemudian masyarakat itu kalau kita lihat negatif sekali bahwa polisi diam saja. Jadi tadi pertanyaan saya, mohon maaf Pak Pujo. Jadi setiap ada tekanan di media sosial akhirnya polisi jadi akan melakukan tindakan. Jadi kita kan harus mengecek yang tadi itu, manusia tadi. Niatnya apa gitu. Niatnya apa, tiap orang kan gini. Kan tadi saya sudah sampaikan, saya kutip ya. Kutip dari Pak Abdul Munim ya, dari ulama NU, bahwa menulis dalam bendera itu bisa banyak ya. Kalau niatnya mungkin waktu kita umpamanya SEA Games maju terus matang mundur tulis, itu niatnya malah bagus. Kalau niatnya apa yang kan ada nilai dari bisa ditunjukkan itu tidak tadi Pak? Makanya kita apa yang periksa. Ada nilai dari ini semua begitu. Pak Pujo. Ya, karena, niatnya apa? Taruhlah yang Metallica itu Pak Pujo. Ya, jadi niatnya dulu apa? Dong. Jadi harus diperiksa dong. Ya. Harus diperiksa tapi kan itu makanya kan kalau seni bagaimana? Kalau seni begitu. Itu seni. Kalau seni, tapi kalau niatnya makanya kan ini kan ada. Ada saat ada demo toh, bener, ya kan? Bukan cuma sekedar nih. Bukan demo, mengawal. Yang ya itu
Mengawal dan demo beda. Ini kalimat ini kita harus mengawal. Demo memberikan pendapat, demonstrasi, mengeluarkan pikiran di Mabes Polri. Saya juga baru sadar setelah ini kita lihat sehari itu mungkin sekitar 60.000 lebih masuk ke Twitter saja, Twitter yang dibangun. Bahwa ini, bagaimana polisi kan begitu. Ini masa ini radikal ini kan kita tanya apakah polisi merasa kebakaran itu kan yang ngomong bukan saya, yang ngomong masyarakat, Mas. Ada kekhawatiran. Ya, itu Bapak bisa lihat sendiri, dibuka kan begitu di Twitter itu. Tapi kan itu mesti adil, proporsional juga kita harus melihat. Apakah bukan orang Islam semua itu yang nanya? Sebagian besar juga orang Islam nanya ke kita. Maka kita harus panggil. Bener nggak mensernya ada di situ, kan begitu? Jadi sampai saat ini masih diselidiki seperti itu. Ya, itu makanya diperiksa, diambil keterangan, kan begitu. Tidak begitu. Toh juga statusnya belum menjadi tersangka seperti itu ya. Ini kan ada niat, ini kan bisa dibuktikan dengan kelakuan tindakan-tindakannya. Karena kan semua ini bermuara sebenarnya kebinekaan ini tercobak-cabik ini luar biasa. Tak lain tak bukan, memang asal muasalnya dari Gubernur Dolim yang ketika menghina agama, yang mengatakan tidak ada diagnosis, tapi itu bisa diteliti. Berkali-kali ternyata sudah 7 kali menghina Al-Maidah. Itu boleh dikatakan bahwa itu ada unsur kesengajaan. Kalau ini baru sekali, tidak ada ketahuan, tidak ada kepahaman tentang bendera gitu. Jadi mesti dibedain gitu. Jangan dibawa-bawa FPI. Selama ini muaranya dari mana? Dari kasus penistaan agama yang terus bergulir, menimbulkan bola salju yang tambah besar. Karena kenapa? Tidak ada, yaitu ketegasan kepolisian terhadap hukum. Ke atasnya ketika paham ini tajam, ke atas tumpul. Nah, ini yang kita katakan polisi jauh daripada unsur daripada ketidakadilan, itu orang akhirnya melemahkan daripada institusi kepolisian ini. Jangan-jangan Nurul Fahmi dan Pak Ahok sama-sama punya kesamaan, sama-sama tidak disengaja begitu, sama-sama tidak punya motif. Beda kalau itu dibuktikan. Kalau itu ada bukti 7 kali menyerang daripada Al-Maidah. Kalau ini sekali dan tidak paham gitu. Kalau ini kan lagi-lagi Al-Maidah selalu dibekutuk Al-Maidah, seakan-akan yang paling paham dia yang ngerti, padahal kagak boleh. Baik, kita harus break. Sebelum break, Pak Pujo singkat saja menjawab pertanyaan saya. Singkat saja Pak Pujo. Kalau kemudian ada demo begitu, lalu kemudian ada lafal lagi nih, la ilaha illallah begitu, tapi yang demo itu adalah Muhammadiyah dan NU, apakah orang yang membawa bendera tersebut juga akan tetap diproses? Nah, ya itu makanya. Singkat saja. Jadi gini. Tidak atau iya? Bukan seperti itu. Kita nanti lihat aja. Kalau lama kita jawabnya nanti saja. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Kembali di pro dan kontra, Bang Saur. Kalau kemudian alasan polisi adalah kembali lagi media sosial, begitu ya. Memang ada tekanan dari media sosial dan seterusnya. Jadi polisi harus melakukan tindakan. Muncul juga kemudian anggapan dari sebagian orang, tidak semua orang ya Pak Pujo, bahwa akan muncul Islamfobia. Jadi kalau beberapa kali polisi melakukan hal serupa, sementara di sisi lainnya tidak. Menurut Anda, adilkah hal seperti ini? Saya mulai dari fungsi kepolisian itu ada 3. Dia menjaga keamanan dan ketertiban, dan pada saat yang sama juga dia harus menegakkan hukum. Itu dulu. Kendala sekarang itu saya meng-quote dari Dr. Dayot Yusuf. Pertarungan perang sekarang ini ternyata bukan lagi perang fisik konvensional yang kita lihat, kemudian gebuk, ternyata itu di media sosial, sosial media. Pertarungan kita sekarang ini, saya bayangkan memang kita harus jujur bahwa kita terancam sekarang ini keindonesiaan kita. Bahwa tiba-tiba setelah kita merdeka hampir 80 tahun, kita saling menista satu dengan yang lain. Sama dengan saya pengacaranya adalah Pemkri. Begitu kami mau laporkan saudara Rizik, itu kami berhitung sangat serius, jangan sampai ditarik nanti soal-soal agama ini, karena orang sangat demen untuk menggunakan ini. Tetapi ini soal yang paling prinsip, hak ajasi yang paling tidak bisa dikurangi itu dalam keadaan apapun, hak berkeyakinan. Ketika kita berkeyakinan kemudian terancam, ini kan sesuatu yang sangat serius. Nah, konteks ini, kepolisian ini melihat adalah bukan karena ada tulisan ini, fakta memang soal hoax ini dan lain-lain ini adalah realitas yang kita hadapi. Makanya saya bilang sama produser tadi, saya bersyukur loh Mujamil nanti datang ke sini supaya kita ini terbuka, karena ternyata pertarungan kita ada sekarang itu di media, terlebih di sosial media. Nah, polisi sebagai fungsi keamanan dan ketertiban untuk menegak hukum kemudian melakukan fungsinya. Nah, itu sebabnya saya bilang tadi, kasus seperti saya, tapi tidak semua peristiwa kemudian ada tindak pidana, tetapi motifnya yang saya bilang itu
di mana kita sangat bergolak, teman-teman misalnya tokoh-tokoh agama pergi ke Kalteng, tiba-tiba ada demo yang nggak kita bayangkan, dan semuanya sumbernya itu adalah sosial media. Nah, ini sekarang media kita ini sedang kita diskusikan. Nah, itu sebabnya menurut saya adalah polisi melakukan fungsinya. Nah, seperti saya katakan, seandainya polisi dalam hal ini adalah melakukan kesalahan dalam prosedur, kita punya mekanisme hukum. Nah, yang kedua soal penangkapan. Saya juga dulu waktu saya menjadi pengacara saudara BW, juga kami juga penasihat hukum. Kemudian sangat keberatan tindakan kepolisian. Dan akhirnya waktu itu kami mau melakukan pra-peradilan, tapi Pak Bambang dia bilang ini, enggak, saya konsekuensi saya sebagai di sini, saya harus tetap kooperatif. Nah, oleh karenanya saya kira teknis itu mungkin penyidik yang lebih tahu bagaimana cara mereka harus untuk sampai kemudian ditangkap pada tengah malam dengan 23 mungkin orang mereka yang biasanya mereka itu ada perbandingan subjektif. Jadi Pak Muzamil, jadi jangan dilihat kasat mata begitu. Ada hal serius yang kemudian polisi harus bertindak cepat. Saya melihat gini, justru karena pihak kepolisian menyebut media sosial sudah luar biasa kuatnya. Justru sensitivitas Polri harus menimbang dari berbagai sisi. Mendengar hanya dari satu sisi akan overdosis. Justru melihat kalau kita lakukan begini, apa reaksi dari sebaliknya? Justru dalam langkah yang proporsional itulah reaksi publik tidak akan terlalu meledak. Mungkin Nurul Fahmi bisa dipanggil, tapi dengan cara yang tidak seperti horor teroris menangkap teroris tengah malam atau bandar narkoba. Diklarifikasi dan polisi harus melihat ini persoalan ada nggak maksudnya pemuda ini. Kalau tidak ada, harus ada penjelasan yang justru soft. Baik-baik aja kok ini anak baik, tidak. Kenapa? Karena polisi juga harus menimbang sekian banyak yang mereka harus periksa juga. Kalau kita memperlakukan Nurul Fahmi seperti ini, bagaimana kita perlakukan ini? Justru itu harus balance. Ketika tidak balance, setiap Islam harus dicurigai. Metallica tidak perlu dicurigai. Apapun ideologinya tidak perlu. Itu kan tidak benar. Islam itu sah di bumi negara ini. Pancasila itu Tuhan yang Maha Esa, jelas. Pejuang kemerdekaan ini Muslimin terbesarnya. Jadi jangan dalam posisi itu. Justru karena medsos tadi lah, polisi harus menimbangnya dengan baik-baik menurut saya. Aspek politik menjadi penting. Karena bukan hanya penegakan hukum, mengayomi masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat, pelayanan publik. Aspek itu satu sisi. Harus bijaksana. Tapi bahwa ada bahaya-bahaya laten begitu yang tidak semua masyarakat awam mengerti hal itu ya Pak Pujo. Apakah tidak kemudian menjadi pertimbangan dari Anda dan kawan-kawan untuk ya sudahlah, mungkin ada ancaman-ancaman yang lebih serius, jadi polisi harus kasih shock terapi? Ya, kalau kita menyebutkan itu undang-undang anti teror sudah ada tempatnya. Tetapi ini kan ada juga tempatnya undang-undang. Dan kasus yang terjadi kepada Nurul Fahmi itu kan bukan pasal 66. Pasal 67, yaitu mencetak, menjual, menulis angka gambar dalam tanda lencana dan lain-lain. Yang ancaman hukumannya 1 tahun maksimal, paling lama. Atau denda 100 juta. Jadi itu pun sudah kadarnya. Jangan kadar diangkat teroris, salah dong. Beda dong memperlakukan. Kalau setiap begitu diposisikan sebagai teroris, loh, bagaimana nasib umat ini? Bagaimana nasib ormas Islam? Bagaimana nasib aktivis Islam? Jadi dudukkanlah. Oleh karena itu saya bicara di DPR RI sebagai negara hukum. Kita hormati. Dan di situ polisi ada diskresi kan? Sekian banyak nggak kita lakukan kok. Kita coba santun-santun aja deh. Saya kira kalau itu yang diterapkan tidak perlu reaksi begitu besar. Dan reaksi publiknya kalau bicara medsos luar biasa loh. Saya sampaikan ini. Yang melakukan penolakan terhadap penangkapan tersebut. Sekarang yang melihat Facebook saya itu 4.900.000 dalam waktu hanya 24 jam lebih. 4 juta sekian itu. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ini juga persoalan harus dipertimbangkan sisi lain. Jangan hanya satu sisi. Semua aspek kita pertimbangkan. Itulah namanya keamanan yang integral. Balance. Kita balance. Saya agak sedikit komentari soal rekan saya Muzamil tadi. Saya respect kepada beliau soal proporsional. Pada saat yang sama juga saya prihatin pernyataan rekan Muzamil kemudian menarik kasusnya Nurul ini kepada keseluruhan Islam. Nah, ini menurut saya adalah sangat tendensius. Ini yang menurut saya adalah
ada seperti provokasi gitu loh. Kan yang dijerat itu tadi dimulai oleh Muzamil itu bahwa barang siapa. Apakah kemudian Muzamil kemudian merepresentasikan Nurul itu adalah kesalahan semua Islam. Padahal tindakan pribadinya Nurul. Nah ini menurut saya adalah, saya tahu dia sebagai seorang politisi, tetapi juga tidak wise kemudian di depan publik, kemudian menarik-narik selalu ke situ. Inilah problem kita. Kalau Muzamil juga wise, dia juga harus pada yang sama proporsional juga dorong kepolisian, bukan ancam-ancam. Tapi tadi Anda mengatakan kalau ini memang Nurul Fahmi sama sekali tidak ada hubungannya menurut polisi dengan FPI, tidak akan dilakukan tindakan seperti itu. Kan itu fakta hukumnya waktu FPI itu demo, dan polisi tidak pernah menyebutkan. Tanya, polisi tidak, kecuali Muzamil mana? Tidak pernah. Tetapi Nurul itu membawa bendera itu adalah ketika teman-teman ini adalah datang demo ke Mabes Polri waktu meminta Anton kemudian dicopot. Jangan salah. Kemudian apakah polisi kemudian atau polisi termasuk saya mengatakan bahwa itu orang ngepi, tapi Novel tidak mengaku sama persis. Begitu kemudian penyerangan GMBI kemarin ke Bogor. Kenyataannya bukan orang FPI. Iya, kan tapi publik juga tidak mengaku bahwa yang demo itu adalah FPI. Bukan, itu GNPF. Iya, itu soal dia tolak. Nggak apa-apa dia bantah. Rata PF. Nggak apa-apa. Apalagi Muzamil. Anda bantah nggak apa-apa. Apalagi Nurul Fahmi. Tapi boleh itu dicek dan dibuktikan. Tapi itu sedikit pun tidak ada. Nggak apa-apa, Novel juga bantah nggak apa-apa. Persis seperti yang mereka melakukan kemarin waktu di. Anda kan nggak tahu BAP, saya yang tahu BAP. Nggak, ini kita bicara fakta. Maksudnya itu si Nurul itu ditangkap adalah waktu bawa bendera ketiga Anda demo. Nah itu yang tadi Muzamil dari ke sana, itu yang menurut saya mari statement-statement kita itu yang kita bilang proporsional itu wise, jangan kemudian kita tarik semuanya kepada mau memberikan tanggapan sedikit sebelum break. Betul. Jadi saya sudah memulainya pernyataan saya itu dalam kerangka penegakan negara hukum. Satu. Kedua, harus meneliti adakah maksud. Kalau langsung diasumsikan la ilaha illallah itu menodai, itu yang saya katakan sangat bahaya. Sekarang begini, karena kata la ilaha illallah Muzamil juga sebentar. Karena kata-kata la ilaha illallah bukan punya Nurul Fahmi. Kata-kata la ilaha muslimin sedunia. Jangan sampai ada persepsi itu. Justru itu yang saya ingin terhindarkan oleh kepolisian. Ketika mereka proporsional, jangan kasus Nurul Fahmi menjadi kasus muslimin. Kan loh, ini la ilaha illallah kok diadili. Kenapa dia menjadi kata-kata yang terlarang? Kenapa Metallica dan lain-lain ini tidak terlarang? Iya. Itu yang harus dihindari. Itu yang saya bilang, Muzamil juga nggak proporsional. Ketika dia tangkap di bendera itu, misalnya ketika di quote soal yang tadi la ilaha itu yang bahasa Arab, tetapi dia tidak pernah quote soal apa fungsi daripada pedang itu. Menurut saya kalau kita proporsional, dia juga harus menyebutkan itu. Nah itulah yang dikerjai polisi sekian lama, dia lakukan penyelidikan, diselidiki, cari, diteliti. Apa itu penyelidikan? Memang ada dalam BAP mempersoalkan pedang. Apa itu? Ada dalam BAP mempersoalkan pedang? Loh, kan ada di situ pedangnya. Ada pedangnya waktu di bendera itu kan, di samping itu. Iya kan, apa kita tidak tahu, tetapi penyidik karena hari ini tidak hadir, kita juga proporsional. Tetapi yang itu saya bilang, seorang polisi menetapkan ini pasti sensitivitas publik pasti banyak, tidak akan sembarangan, sangat prudent dan hati-hati. Tetapi maksud saya juga mari kita juga proporsional. Jangan kita tarik-tarik persi kita, kemudian menarik-narik soal-soal yang sensitif. Itu yang saya bilang sahabat saya ini sebagai profesional. Muzamil juga harus coba meneliti. Nah, problemnya bukan beliau ini menetapkan tersangka, bukan saya juga. Dan penyidiknya tidak ada di sini. Jadi begini, fungsi DPR itu bukan fungsi penegakan hukum, pengawasan. Nah, itulah makanya kan kita ketika seorang Nurul Fahmi diproses, tetapi yang lainnya diasumsikan niatnya baik ini. Ini diasumsikan niatnya baik ini. Wah, niat baik semua ini. Nurul Fahmi niatnya jelek. Menulis la ilaha illallah diasumsikan niatnya jelek. Ini semua niatnya baik. Itu kan tidak proporsional. Apa tidak akan ada kekhawatiran? Muzamil sebagai seorang politisi bicara seperti itu. Pak Bujo. Bentar dulu. Pak Bujo. Jadi gini. Yang diingatkan oleh Pak Muzamil ini mungkin sebetulnya sangat baik sekali khawatirnya. Jadi kita tidak perlu kita bentur-benturkan ya, bentur-benturkan antar umat Islam dengan kepolisian. Ya. Kepolisian ini kan kalau boleh dipresentasikan, kalau umat Islam di Indonesia 87%, polisi juga 87%. Begitu. Ya, karena ini diambil dari semua provinsi, kan begitu. Provinsi Bali ya mesti betul. 80-90% orang Bali. Begitu. Kalau diambil kita
polisi dengan orang umat Islam itu sama, Pak. Ya, betul. Sama. Dalam arti Bapak berasal sana, saya juga berasal dari sana. Ya. Begitu. Kapolri berasal dari umat Islam juga. Begitu. Jadi tidak perlu kita dalam diskusi ini kita bentur-benturkan. Kan antara umat Islam, mohon maaf ya Bang Muzamil Bang Muzamil harus sadar ini, mana yang saya ngomong sensitivitas dan NKRI ini yang kita harus ingat, kita tidak perlu buntur-bunturkan, karena kita ini mendidik, ini niat kita malam ini mendidik seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kita ini NKRI ini adalah harus kita jaga. Perlu 300 tahun ke depan. Iya, Pak Bujo, mohon maaf sekali. Kalau seandainya tidak penangkapannya tidak dengan cara seperti itu, begitu, lebih soft saja, diingatkan ini anak muda, apain sih seperti itu, begitu. Apakah tidak ada pemikiran? Nah, gini. Saya pertanyaan ulang lagi. Waktu nangkep dipukul tidak? Pertanyaan gitu. Apa? Ini yang pertanyaan yang sebut lah. Ini kan kita jangan membuat seakan-akan, ya. Yang mungkin abang tidak merasakan, ya, abang dibawa ke sini, dibawa ke debat seluruh Indonesia ini, bahwa seakan-akan polisi, aku harus ngomong terbuka, karena seluruh Indonesia melihat, 250 juta melihat seorang saya nih, yang polisi melihat bahwa jangan sampai polisi yang 87% persis dengan persentase ini dibenturkan dengan umat Islam, dan itu saya tidak mau. Ya, ini sangat penting sekali. Psikologisnya ini luar biasa. Ya itu makanya proses, itu udah luar biasa. Bukan proses. Tidak dipukul tapi ditangkap oleh 23 atau 25 itu luar biasa. Dampak daripada keluarga, kemudian juga istrinya, keluarganya, dia pun sendiri itu kaget luar biasa, ya kan? Itu dampak psikologis itu yang lebih parah, lebih bahaya justru daripada tindakan fisik yang nggak bisa dilupakan, yang begitu ketakutan dan menimbulkan trauma yang luar biasa. Bagaimana teman-temannya Nobel yang demo itu datang puluhan ribu misalnya, kan itu fakta hukum juga yang terjadi gitu loh. Jadi kan polisi itu juga paling dia punya hitung-hitungan tersendiri bagaimana keselamatannya sebagai aparat negara gitu loh ya. Saya kira itu mereka punya teknis lah. Jadi ya itu yang saya bilang. Kita nggak boleh pada suzon kemudian meraba-raba seperti dukun, tetapi proses penyidikan itu adalah terukur semua fakta-fakta hukum. Dia harus punya 2 bukti untuk menetapkan tersangka. Artinya adalah cara azas hukum penyidik itu udah punya, makanya menetapkan Nurul itu sebagai tersangka. Nah, kalau ketersangkaan seperti Muzamil sebagai anggota DPR, dorong teman-temannya Novel untuk melakukan pra-peradilan untuk penetapan tersangkanya. Hukum kita sudah memberi wewenang seperti itu. Jadi kemudian mekanisme hukum bisa berjalan sebentar ya Pak Muzamil. Nanti dibahas di segmen terakhir bagaimana kita tetap menyelamatkan Indonesia ini dalam kerangka NKRI seperti itu, tapi tanpa kemudian membuat salah satu pihak merasa disingkirkan atau kemudian ada etnis tertentu atau agama tertentu mengalami kefobiaan seperti itu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Ayah saya ini mau break. Ya, ini segmen terakhir di pro dan kontra. Saya kasih kesempatan Pak Novel dulu. Pak Novel, sesudah kemudian ditangguhkan penahanannya, apa langkah selanjutnya dari kuasa Jadi hukum? kita kalau memang lihat penangguhan penahanan ini, kalau dalam proses terus dalam wajib lapor, yang mudah-mudahan bisa di SP3 gitu. Bisa di SP3 kan, seperti itu. Karena memang udah nggak semestinya untuk diperlakukan seperti itu. Karena dari jauh unsur kesengajaan, unsur daripada ada maksud, unsur ada niat itu sangat jauh. Karena tapi ini melihat kondisi. Katanya ada barikade yang menjaga ketika polisi mau menangkap nggak ada, itu nggak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada kawan-kawan yang menjaga begitu. Jadi memang keadaan kondisi ini yang menyebabkan dikorbankannya itu daripada melihat kondisi Nurul Fahmi. Karena kita terjadi gejolak demi gejolak. Asal usulnya semuanya dari satu ini, gubernur zalim koruptor ini, yaitu memulai penghinaan agama. Jadi sensitif. Konfirmasi tidak ada satu, semuanya tidak ada menimbulkan kegaduhan yang akhirnya seret menyeret dan saling melaporkan yang nggak kelar. Karena timbul dari keadilan itu mestinya pertamanya polisi harus bertindak tegas secara jelas, tersangka dijebloskan ke penjara, selesai. Saya rasa nggak ada masalah. Itu masalah lain Pak Novel, tapi saya mau konfirmasi, benarkah memang tidak ada satupun orang yang kemudian berusaha untuk agar Nurul Fahmi ini tidak ditangkap oleh kepolisian? Oh, nggak ada. Itu sama sekali tidak dijaga. Tidak pada ada. saat di pasar Minggu itu tidak ada penjagaan. Lagi nginep di rumah adik iparnya. Oke, dicatat ya di media pernyataan Anda. Kalau kemudian nanti buktinya berbeda, kita lihat saja nanti. Bang Saur, silakan singkat saja. Pernyataannya Nobel ini provokasi begini. Misalnya dia kan advokat, tapi pernyataannya provokatif. Misalnya Ahok sebagai Ahok sebagai koruptor misalnya. Seandainya Nobel ini bukan sarjana hukum, bukan sebagai advokat, saya bisa pahami. Tapi sebagai seorang advokat, pernyataan-pernyataan beliau, namanya seorang koruptor itu kalau ada keputusan pengadilan,
Dia mengatakan tadi kan BPK saya percaya BPK. Itu jadi saya bilang korupsi. Itu masalah yang berbeda, itu topik yang berbeda. Sehingga saja kita kembali bukan provokasi tapi kenyataan keadilan. Ini sebentar, kamu kan sudah selesai tadi. Iya, makanya masih ada dua yang lain. Jangan mengomentari luar daripada kepada Nurul Fahmi, jangan bawa kemana-mana gitu. Maksud saya gini, kita ini dalam keadaan sangat krusial. Tolong juga teman-teman saya di parlemen khususnya Muzamil, saya hargai tetapi juga harus proporsional. Mari kita jagain KRI ini. Yang semua punya saham. Jangan ada orang merasa lebih berhak. Kalau itu sudah ini, kita sangat terhormat. Saya selalu mengatakan, kalau saya sebagai seorang advokat, taruhannya sangat terhormat nyawa saya kalau itu soal fundamental. Itu prinsip. Jadi mohon kita jaga, jangan ada orang seperti Muzamil mengatakan saya quote pasal yang dia quote pasal 27. Setiap warga begitu kita sudah membuat NKRI, setiap warga negara sama kedudukan jalan hukum dan tidak ada mayoritas minoritas. Tetapi hukum barang siapa, kalau yang penjahat adalah penjahat, tapi jangan ditarik-tarik agamanya. Baiklah Pak Muzamil. Iya, umat Islam itu bisa dilihat dari 12 itu demo terbesar dalam sejarah NKRI. Dan sholat Jumat terbesar sedunia yang pernah ada. Tertib. Jadi bukan provokator ya? Tertib. Ya. Dan polisi adalah dan TNI mitra. Mitra bangsa ini. Itu bukti. Mitra bangsa ini. Bukti pengingatan kami di parlemen untuk menjaga agar TNI Polri pada tracknya. Dan itu kewajiban kami di parlemen untuk mengingatkan itu. Kita ingin TNI Polri bekerja sesuai dengan porsinya. Dan justru karena ada polisi menimbang betul, kita semua menimbang betul. Era sekarang era media medsos, maka saya mengingatkan polisi untuk lebih hati-hati, lebih proporsional, lebih adil, lebih menimbang berbagai pihak. Jangan hanya mengambil satu tekanan pihak, menimbang berbagai pihak, menegakkan hukum dengan adil, profesional sehingga kemanfaatan tegak. Ya, saya kira itu yang saya. Baik Pak Pujo, singkat saja. Nah, jadi yang pertama saya terima kasih kepada Pak Muzamil. Jadi yang terakhir itu yang saya ini sangat harapkan. Itu yang saya sangat harapkan. Jadi nomor satu adalah bahwa kita harus tahu bahwa bangsa ini dibentuk dengan darah dan air mata, dengan semua orang di Republik ini merendahkan dirinya masing-masing, ya, dari Sabang sampai Merauke, semua agama, dan itu harus kita jaga dan kita rawat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masa yang sangat sensitif, ya, masa yang sangat sensitif. Jadi semua orang, ya, maksudnya yang tokoh-tokoh ini untuk hati-hatilah, ya, hati-hati, karena ini kita khawatir, ya, saya khawatir. Saya khawatir jangan sampai ini menjadi suatu pembelajaran yang orang lain akan manfaatkan, ya, karena kita tidak solid nih, kita tidak solid, yang berdendang begitu karena polisi orang Islam ini sama, kita sama, ya. Kalau polisi Bali yang banyak orang Hindunya, polisi Jawa ya 8, polisi di Batak itu 50-50, seperti itu kita harus paham itu, karena memang kita terbentuk dari itu. Yang ketiga bahwa hukum sebagai panglima. Itu aja. Dan NKRI harga mati. NKRI harga mati itu. Baik, terima kasih Pak Pujo, Bang Saur, Pak Muzamil. Terima kasih juga Pak Novel sudah hadir di Pro dan Kontra. Itulah tadi sajian 1 jam Pro dan Kontra kami. Kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.